Itu tadi yang dapat kita kaji dari surat Asy-Syura ya, ayat 22 sampai 24 kalau tidak salah. Jadi bisa antum baca kembali, bisa antum merenungi kembali ya. Al-Hasyr, Asy-Syura berikutnya Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan kelanjutan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini panjang karena banyak ayat yang disebutkan oleh Syekh dan memang itu yang seharusnya kita yakini. Jadi meyakini sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meyakini sesuatu yang seharusnya diyakini dan menghilangkan keyakinan-keyakinan yang tidak seharusnya kita yakini. Ya, karena mungkin ketika kita waktu masih kecil dulu ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh diyakini dalam agama kita, namun kita yakini. Ya, dan wajar itu karena ketidaktahuan orang tua kita, bukan karena orang tua kita sengaja untuk menyesatkan kita. Ya, karena ketidaktahuan mereka. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada 1, 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Gimana hukumnya ketika kita sholat jadi makmum terus imam baca surah pendek, tapi kadang kita berzikir, apa yang dibolehkan? Baik. Hatinya yang berzikir. Masya Allah. Jadi ada pertanyaan, boleh nggak kita berzikir meskipun di dalam hati, sedangkan kita kondisinya sedang sholat dan menjadi makmum yang seharusnya kita mendengarkan bacaan imam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir itu bagus. Zikir itu bagus, baik. Tapi jangan sampai kita itu mengorbankan sesuatu yang lebih bagus demi mengejar sesuatu yang bagus. Karena ini termasuk tipu daya syaitan. Ada sesuatu yang lebih afdal untuk kita lakukan di saat sholat, yaitu kita konsentrasi dengan bacaan imam. Jadi jamaah, kata Nabi Muhammad SAW, inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Jadi seseorang itu tatkala sedang melakukan sholat, benar-benar seharusnya benar-benar hatinya dan pikirannya itu sibuk. Sisi sibuknya itu di mana? Kok Nabi sampai mengatakan sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat kesibukan? Karena jamaah, jadi pertama, sholat itu dituntut untuk dilakukan dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan untuk khusyuk di dalam sholat, maka kita harus ngerti apa yang kita baca. Ya. Jadi jamaah, secara garis besar, untuk khusyuk di dalam sholat, kita itu dituntut konsentrasi 2 hal. Yang pertama, konsentrasi gerakan dan konsentrasi bacaan. Konsentrasi bacaan ini terbagi 2. Pertama, bacaan apa yang hendak kita baca, dan yang kedua, makna dari bacaan tersebut. Lihat. Jadi sesuatu yang harus kita pikirkan di dalam sholat itu, yang pertama kita harus mikirkan gerakan. Gerakan sholat yang benar itu bagaimana? Contoh, takbir. Takbir dalam sholat, takbiratul ihram, yang benar itu begini. Baru sampai sini.
Atau begini, ya, atau begini, kan ada orang sholat kayak begini cuma tangannya bukan begini. Atau bagaimana? Ketika mau takbir saja kita sudah harus konsentrasi, karena Nabi memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Jadi maksudnya sholatlah sesuai dengan tuntunanku. Kalau aku sudah meninggal dunia, kalian gak bisa melihat aku sholat, maka lihatlah kepada hadis-hadisku yang dibawa oleh para sahabatku. Mereka sudah menceritakan hal ihwal tentang diriku kepada umat melalui hadis-hadis. Ya. Jadi kita pikirkan gerakan. Jadi baru mulai awal sholat, ya, kita tata hati kita, kemudian kita, ya, ketika sudah imam takbir kita sudah mikir ketika takbir ini gerakan. Nah, kita sudah mikirkan gerakan yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana. Ada dua gerakan, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, dan kondisi tangan begini, tidak begini, tidak ke atas begini, juga tidak terlalu bawah begini. Satu, itu baru gerakan takbiratul ihram, belum gerakan-gerakan yang lain. Kan banyak gerakan di dalam salat. Dua, ketika takbiratul ihram imam atau ketika kita sedang takbiratul ihram, apa yang kita baca? Lafaz Allahu Akbar. Dan bagaimana petunjuk Nabi yang mulia SAW dalam pengucapan lafaz Allahu Akbar ini? Ada banyak hal atau ada banyak cara. Pertama, sembari mengangkat kedua tangan kita mengucapkan Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, kita mengucapkan Allahu Akbar terlebih dahulu baru angkat tangan. Yang ketiga, kita angkat tangan terlebih dahulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Tiga-tiganya ini warid dari sunnah Nabi yang mulia SAW. Warid itu datang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ketika kita takbiratul ihram imam, maka yang afdal itu semua yang warid dari Nabi itu diamalkan. Ketika kita sholat maghrib, takbiratul ihramnya, lafaz takbirnya berbarengan dengan angkat tangan. Ketika kita sholat isya, hendaknya angkat tangan dulu baru takbir. Ketika kita sholat sunnah, takbir dulu baru angkat tangan. Faham maksud saya ini? Karena itu yang datang dari Nabi. Jadi Nabi itu mencontohkan kepada kita sholat bukan melulu Allahu Akbar berbarengan dengan angkat tangan. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi ada kalanya Allahu Akbar baru angkat tangan. Ada kalanya Allahu Akbar. Itu praktekkan tiga-tiganya. Paham jemaah? Itu baru gerakan. Belum bacaan. Ya. Bacaan Allahu Akbar. Kemudian makna dari bacaan itu, apa maknanya Allahu Akbar itu? Artinya dulu apa? Allah Maha Besar. Apa maksudnya Allah Maha Besar itu? Tidak ada sesuatu yang lebih besar di muka bumi ini, di langit dan di bumi, melebihi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Akbar, yang Maha Besar. Itu di antara maknanya. Baru takbiratul ihram imam dan bacaannya. Baru takbiratul ihram dan bacaannya. Ketika setelah takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Belum lagi kita mikir posisi tangan di mana? Di sini? Ya, atau di bawah pusat? Atau di sebelah kiri, hati yang dipegang sebagaimana sholatnya sebagian orang? Katanya biar khusyuk hatinya dipegang, biar gak sibuk ini hati dipegangin katanya. Hatinya ada di dalam perut kok dipegangin. Itu perut yang dipegang bukan hati. Menyelisih sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa yang kita baca dari doa istiftah? Bukan cuman satu model yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya saja. Inni wajjahtu wajhiya juga ada. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala juga ada dari Nabi yang mulia SAW. Praktekkan semuanya dalam sholat kita. Bukan dibaca di satu sholat, tapi sholat maghrib Allahumma ba'id, sholat isya subhanakallahumma, sholat sunnah begitu cuma. Lihat
Dengan begitu, maka kita akan betul-betul konsentrasi dengan sholat kita. Coba kalau tiap hari Allahumma ba'i terus. Akhirnya kebiasaan Allahumma ba'i baina wa baina. Sehingga kita nggak sadar dengan apa yang kita baca atau kurang fokus. Ketika kita baca Allahumma ba'i ini artinya apa? Makna dari ucapan ini apa? Itu yang kita hadirkan dalam hati, pikiran dan hati kita ketika sholat. Makanya yang sungguh benar kata Nabi, sholat itu sibuk. Isinya kesibukan mikirin gerakan yang sesuai dengan sunnah, kesibukan memikirkan bacaan dan makna dari bacaan itu. Belum lagi kalau Al-Quran yang dibaca Al-Fatihah, tafsir surat pertama yang harus kita pahami tafsirnya adalah Al-Fatihah. Karena itu yang kita baca dalam sholat kita 17 kali minimal kita membaca surat tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kita pernah berusaha untuk mempelajari tafsirnya? Kalau belum, segera dipelajari. Kenapa kok harus dipelajari? Agar kita makin khusyuk dengan sholat kita. Ketika Al-Fatihah itu dibaca, kita ngerti maksud dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita ngerti. Sehingga ketika lafaz itu disebut, kita betul-betul paham makna dari lafaz itu. Ya. Kemudian nanti ketika baca ayat Al-Qur'an, ya, terutama yang sering kita baca dulu, pelajari tafsirnya. Apa itu? Yang kul itu loh favorit. Kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ditambah satu lagi, qul ya ayyuhal kafirun. 4 ini favorit. Salat sunnah qul aja lah. Kalau enggak gitu wal 'asr. Kalau enggak gitu inna a'tayna kal kautsar. Surat-surat favorit ini sudahkah kita pelajari tafsirnya? Kalau belum, kenapa enggak penasaran untuk dipelajari? Itu yang kita baca dalam sholat, itu kita lakukan ketika kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita enggak pengen untuk paham? Kita lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham itu nikmat betul, jemaah. Terus bagaimana caranya biar kita paham? Ya pelajari. Kalau mau mudah, ya, kalau antum ya merasa repot beli buku tafsir, mungkin ketebalan, apalagi terjemahnya, apa yang tiap hari antum bawa itu manfaatkan. Terus terang, silahkan download aplikasi Tadabbur Quran. Itu dibuat oleh Ustadz Firanda. Masya Allah, aplikasi itu jamaah mantap. Semakin kesini semakin disempurnakan. Antum kalau males atau lemah dalam membaca, karena mungkin faktor penglihatan yang sudah mulai kabur, ada audionya. Tinggal antum klik, download paling 1 mega 2 mega. Sedangkan kuota itu luar biasa, murah meriah, ya, sekian ribu udah dapat sekian giga, beda dengan dahulu. Dan itu cuma sekali download, tinggal nanti antum dengerin berulang-ulang, nggak download lagi. Dan itu pun durasinya cuma paling lama setahu anak 6 menit untuk satu ayatnya. Dan seringnya cuma 1 sampai 2 menit. Tafsir ringkas dengan bahasa Indonesia. Beliau Ustadz Firanda. Tinggal antum dengerin, ya, sambil nungguin istri keluar dari pasar, masya Allah. Waktu kan, dengerin tafsirnya, kan enak. Pakai headset atau nggak pakai headset terserah antum. Yang ada kabelnya, nggak ada kabelnya terserah antum. Itu manfaat jemaah. Betapa banyak 5 menit yang kita lalui dengan tanpa faedah, padahal itu sangat bermanfaat. Dan jangan bersikap taswif. Taswif itu saufa akra, saufa itu akan aku baca, akan aku lakukan. Kapan? Nanti dan nanti. Kata para ulama, kalau nggak salah Ibnu Qayyim, iyyakum wa taswif. Jauhi oleh kalian sikap suka menunda-nunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, eksekusi sekarang. Jangan ditunda nanti. Kenapa? Fa innat taswifa ra'su amwalil mafalis. Karena sikap menunda nanti dan nanti itu adalah
modalnya orang-orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Dia tak kunjung beramal, cuman bisa nanti dan nanti, ujung-ujungnya nggak dilakukan. Padahal kita nggak tahu kapan kita mati, jemaah. Aneh, mau misalkan antum mau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, lakukan, jangan ditunda. Antum pengen puasa sunnah, lakukan, jangan ditunda. Tapi jangan-jangan besok ada kondangan, kan? Jangan-jangan, ya, terlalu husnudzon, lakukan. Wallahi jamaah, kalau kita sudah mati, itu penyesalan itu besar. Apa yang kita sesalkan? Kekurang maksimalan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah selama 24 jam. Dan ini jangan dipahami sholat terus sama 24 jam, tidak. Ketika antum tidur yang 6-8 jam itu pun hendaknya ada niat yang baik di dalam hati kita sebelum kita memejamkan mata agar tidur kita pun berpahala. Apa yang kita niatkan? Kita niatkan untuk mengistirahatkan badan kita dengan tujuan utama yaitu bisa bangun dalam kondisi segar sehingga sholat pun bisa kita lakukan secara maksimal, tidak sedang menahan ngantuk, karena itu akan mengurangi konsentrasi. Begitu contohnya, ya. Sehingga kalau kita mau berzikir, berzikirlah setelah sholat, ya. Karena sholat itu sudah tersibukkan dengan itu dan nggak akan sempat kita untuk berzikir sebenarnya kalau kita memikirkan hal-hal yang seharusnya kita pikirkan tadi. Dan itu akan mempersempit ruang dunia masuk ke dalam sholat kita. Ya. Kemudian apalagi kalau kita memikirkan makna gerakan, itu kan juga ada dalam sholat. Apa makna gerakan takbir itu? Ya, dengan begini, apa maknanya? Maknanya diantaranya adalah kita taruh dunia di belakang punggung kita, jangan taruh di depan. Kita kondisinya itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu jemaah. Sehingga ketika kita ngangkat tangan begini, kita taruh dunia di punggung kita, jangan taruh di depan kita, karena kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti tinggal antum kembangkan sendiri, ya, diruntut sendiri, ya. Setelah baca, mikirkan tafsir ayat, kemudian nanti ruku, bagaimana ruku yang benar, ya. Ada kalanya orang itu meremehkan, ada juga yang kebablasan. Harusnya lutut yang dipegang, yang meremehkan megang paha. Jadi rukuknya itu enggak sempurna, dongak begini kayak roket yang mau diterbangkan. Ada juga yang hulu, kayaknya semakin merunduk semakin mantap sehingga yang dipegang itu kemiren. Tahu kemiren? Mata kaki atau atasnya mata kaki, lebih mantap itu, nyungsep begini. Hulu, agama itu tidak boleh dibangun dengan perasaan, dengan dalil. Kemudian bagaimana posisi sujud yang benar, ya, duduk dan seterusnya. Nah itu antum pikirkan, ya. Jadi sekali lagi jamaah, biar kita itu punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu tujuan utamanya ditadaburi. Itu tujuan utama Al-Qur'an diturunkan. Allah sudah katakan, Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka itu mau mentadaburi Al-Qur'an, memahami dan mempelajarinya? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu sudah terkunci mati sehingga enggak mau mempelajari Al-Qur'an? Ya, ketidakbisaan kita berbahasa Arab itu bukan alasan. Ada cara yang lain, beli terjemahnya atau dengerin dari audio tadi Ustaz Firanda. Sudah beliau siapkan, Masya Allah. Amal jariah beliau insya Allah.
Ya, tinggal antum menikmatinya, antum nggak usah capek-capek baca buku-buku tafsir yang ada karena banyak. Ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Ibnu Katsir, ada juga tafsir Al-Baghawi, ada juga tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Ya, beliau baca buku-buku itu kemudian beliau kemas dalam tulisan beliau. Ya. Atau beli buku beliau. Tafsir juz 30 ada. Ya, tapi mungkin sekarang stoknya lagi habis. Karena memang best seller betul. Banyak yang beli. Ya, setidaknya jamaah, HP itu kan sering kita bawa kemana-mana, yaitu antum manfaatkan. Ya, itu antum manfaatkan. Tata cara sholat yang benar. Mungkin kita ngerasa sholat kita belum benar, tinggal antum buka YouTube, lihat channel sunnah, Roja misalkan. Antum ketik, ya, sholat, tata cara sholat sesuai sunnah, antum simak. Ada Ustadz Badru di situ mempraktekkan. Nah, barangkali ada gerakan-gerakan kita yang belum sesuai dengan sunnah. Ya, kalau mau langsung cepat belajar tata caranya ya begitu, mungkin 1 jam, 2 jam selesai. Kita sempatkan untuk melihat itu, kemudian kita praktekkan. Setelah itu kita kembangkan, mempelajari lafadz yang kita baca, makna gerakan dan seterusnya. Ya, tafsir sholat namanya. Jadi ketika kita sudah tersibukkan dengan itu, maka kita tidak akan tersibukkan dengan berzikir kepada zikir-zikir yang lainnya, ya. Meskipun sebenarnya ya tidak ada masalah, ya, tapi antum meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Sesuatu yang lebih utama yaitu memperhatikan, mendengarkan dengan seksama bacaan imam. Karena itu yang seharusnya kita lakukan. Monggo. Wallahu a'lam. Masalah pikir petang. Allahu a'lam, ana enggak tahu. Ya, ya, ana enggak tahu. Allahu a'lam. Nanti ana lihat lagi. Yang lain? Yang lain jemaah? Sudah jemaah? Masih ada waktu? Silakan. Berarti ketika kita sholat, kita tersibukkan dengan memikirkan gerakan sholat yang benar, apa yang perlu dibaca itu untuk menyibukkan diri dalam sholat. Maksudnya gerakan ini benar atau ini yang sunnah. Ya memang itu harus kita lakukan. Jadi jamaah, Nabi yang mulia SAW mengabarkan kepada kita, jadi seseorang itu untuk mendapatkan 100% dari pahala sholatnya itu sulit banget. Paling banter tuh 50%. Kenapa? Pencuri-pencuri sholat itu ada. Ya, kalau Ustadz Abdul Zain mengistilahkan dengan kecopetan sholat. Ya, bukan kecopetan duit doang, kecopetan sholat jemaah. Ya, setan yang nyopet. Ya, jadi kita diajak berkeliling, ya, mikirin ini, mikirin itu, ya, sampai pun ada barang yang hilang, sholat aja nanti ketemu. Setan yang ngingetin ketika kita sholat. Ya, oh tadi ditaruh di situ kunci. Baru ingat ketika sholat, dia berusaha diingat-ingat nggak ingat, begitu sholat langsung ingat. Ya, karena syaitan. Ya, karena syaitan. Jadi dan itu bukan berarti tidak boleh, ya, boleh. Bahkan disyariatkan. Ya, karena yang kita pikirkan sholat. Dengan begitu kita akan khusyuk, betul-betul konsentrasi. Makanya antum jangan heran dengan kisah-kisah menarik yang terjadi pada sahabat ketika mereka sholat. Salah satu contohnya dipanah nggak bergeming, coba jemaah. Dipanah punggungnya nggak bergeming, nggak batalin sholat. Waktu itu menjaga, ya,
ronda, pasukan yang lain pada tidur, ada beberapa orang yang ronda jaga, gantian nanti sip-sipan. Dilihat keadaannya aman, sholat dia, sholat malam, sholat. Ternyata ada musuh yang menyusup, dipanah jamaah dari belakang, celup kena punggungnya, dan itu diabaikan. Ya, terasa, cuman mungkin dianggap kayak digigit semut kayaknya jamaah. Panah itu yang nancep ke punggung, tapi nggak pusing dengan panah itu, karena dia lebih menikmati sholatnya. Lihat jemaah, sampai pun panah yang nancep itu nggak digubris, ya. Dan itu sholat tetap dilakukan sampai selesai. Begitu sahabat yang lain tahu, ditanya, kenapa kamu nggak kasih tahu kita kalau kamu kena panah biar kita cabut? Aku tidak mau kondisiku yang sedang bermunajat dengan Allah terganggu. Lihat betapa besarnya cintanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panah yang nancap di tubuh itu masih ringan bagi dia, dan dia nggak mau membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia sedang asik berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan masih ada kisah-kisah menarik yang lainnya. Silakan antum beli bukunya. Ya. Ada bukunya bagus, ada 2 buku. Ya. Beli aja yang satu ini, karena saya juga sudah melihatnya. Buku fisiknya juga ada. Harganya juga nggak sampai 50.000. Apa namanya? Tafsir Sholat. Buku ini ditulis oleh Ustadz Amin Nur Baiz. Bagus buku itu. Tafsir Sholat. Antum mengeluarkan kurang dari 50.000, tapi mendapatkan manfaat yang besar. Jadi di situ antum akan belajar tata cara sholat khusyuk, dan akan mengerti tafsir dari sholat kita. Ya, apa maknanya gerakan-gerakan, ya. Kemudian model-model gerakan ada dalam buku itu. Berikutnya jemaah, satu lagi barangkali. Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Baik, ya, ada satu PR dari Bapak tadi. Bapak siapa? Imam, Bapak Imam, Masya Allah, jazakumullah khairan. Insya Allah nanti akan Anda lihat, ya. Dan kalau kalau bisa nanti akan Anda tambahkan di kajian subuh nanti insya Allah. Hadza wallahu taala alam bisawab. Jamaah, demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.